Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunajji qailuha min azabin alim wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza. Hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba asrabahum wa ka'san dihaqa ila akhir ayat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Tazkiratul Maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus yang kita hormati dan kita banggakan Bapak Kepala Desa dan Imam Desa Camba-Camba, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan yang sempat hadir pada sore hari ini yang sama-sama saya hormati. Alhamdulillah, masarul malanya kering Allah Subhanahu wa taala kering yali ba ampak jari ikan basaga kama yatumpa karaing yali ba ampak jari matia sanggina-gina ndori ane karuenga lantaran ya nanapak jari matia kering Allah Subhanahu wa taala sanggina ane asaraga alluwa dia kini pasti pun tuluk kering Allah taala ditampakkan ane. Walaupun tentunya kita semua ini turut berduka cita atas meninggalnya orang tua kita, keluarga kita, Rahmawati dan Kebu binti Samsu dan Nai almarhumah. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Tazkiratul Maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum saya lanjut, saya sampaikan ibu-ibu yang pakai HP Android, selama saya ceramah lalu ada yang main game, saya doakan suaminya agar bisa kawin lagi. Kalau merekam tidak apa-apa, secara langsung tidak apa-apa, tapi tidak usah merekam. Insya Allah sebentar jam 8 malam atau pukul 20 malam sudah bisa kita tonton di YouTube. Saya bawa tukar syuting. Buka saja nama channel saya, Dr. Andus Jamaludin. Sudah muncul itu 88 video sudah viral di YouTube. Mulai dari Kabupaten Bulukumba, Bantai, Jeneponto, Tagalar, Goa, Makassar, bahkan sampai di Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju Tengah, bahkan sampai di pulau-pulau Pulau Tanah Keke, Kabupaten Tagalar. Hadirin,
kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Tazkiratul Maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita akan bahas dulu masalah punaniat kaum Madang. Punat timpurun gimana kaum Madang, jadi artinya orang yang mau sakarat itu salah satu cara, salah satu jalan untuk amparip ke sini kalian Allah Ta'ala untuk mengingatkan kita kepada kematian. Makanya punya timurani jadi kananya mati, punya dia mau tahu lah sakarat. Ya hari kata Om Madangnya mau jenaum, orang lu gimana dia antim porongi. Waktu juga timpur dengan jueng, tidak ada apa nak baca. Tapi yang paling penting itu keluarga dekatnya dulu, suaminya, atau istrinya, atau anaknya, langsung duduk di kepalanya, sebelah kanan telinganya, yang satu sebelah kiri. Apa kita mau ajarkan? Kita akan tuntun mereka dengan apa kalimat La ilaha illallah. Ini yang paling penting, tapi jarang kita laksanakan. Jadi pun ini tahu madangi menjunaung, para lagi batu menjual. Yang paling perlu itu anaknya dulu, keluarga dekat dulu. Yang satu duduk di telinga kanan, yang satu duduk di telinga kiri. Apa yang diucapkan? Diperdengarkan kepadanya. La ilaha illallah. Amat isi, dah sambungin dengannya. La ilaha illallah. Tidak boleh ada jeda, tidak boleh putus. Sebab kapan putus? Punya tamadangnya mereka menjagarin 40 seri rupana setan batu tanpa liuding. Makanya tidak bisa putus. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak usah terlalu besar, pelan-pelan saja. Pernah tahu madangi untuk kamu dengan tahu sakarat, mana tahu dulu, mana tahu PP. Penderengannya di saat itu dikembalikan kepada Allah. Jadi dia tahu dulu kalau antum benar sakarat mutak lengger ngasih gitu kan. Hanya saja tidak bisa lagi dia ngomong. Kemana gini mari kanan tak kulemi, gini mari kiri tak kulemi. Makanya para yang pertama dia puna madang makin timpun rita madang. Amu ko member ande inak kila kamatung ande. Puna gak bersampai ini tuntung anak-anak tuntungi. Kalimat la ilaha illallah na kulli minawan kau tuana. Sangat berbahagialah kedua orang tua kalau ada anaknya yang bisa menuntun orang tuanya di saat sakarat dengan kalimat la ilaha illallah. Apa kata kita? Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Inai to angkanai kalimat la ilaha illallah rijakat tuan nyawana dakhalal jannah, dipantamai di surga. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Tazkiratul Maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pun taala madangi menyelam. Ayat kedua mulayat ayat rekat timpurun beritahu mati ya. Anda timpurun beritahu mati, anda masih banyak yang salah paham. Kagu cini injo mangi, gimana nak bahasa ya kamu? Udah banget timpur udah tahu mati ya biasa kata berapa dia gedung irau jadi merilanda irau jadi sirinya bak balik jenai. Padahal sebenarnya yang ditomakan itu laki-laki. Laki-laki suami di depan, istri di belakang. Jadi pun mati betul ada kering anjo baju nanti tergini pasuru. Tentunya kota orangnya apa di pasuru boleh baju nanya. Udah jawabnya yang paling tepat itu kata tidak menakul ada pasuli bajuna jadi pasuli bajuna. Kamu juga tak keren nih. Kamu mati nih. Kau tak boleh ada pasuli bajuna jadi kan siapa pasuli bajuna. Dan di 80%
Puna niat tomata na pasuli baju langsung na gonci bajuna. Pandai baju artinya mana pun dipakai. Padanya baju apalagi puna baju yang necis-necis. Tidak bisa dibuka baik-baik. Nampak dipasuli, gede pada pasuli selesai. Nampak di pasar yang gimana tahu dapat pahala. Asal tegi pawing angkananya. Pendel nama pun negara nak pakai mati. Pakai benda ini malam lagi tu mana ke malam aja. Enggak pada yang pakai ni. Kalau dia tu tak siapa kalau lagi maju dapat tu malaikat ini salah sejian we. Dia juga jumna. Ini yang pertanyaan kedua ini. Jadi pun dia tomate kering. Mulai beberapa suni ngasih baju langsung dia jadi salah tahu. Dia bagian jauh dilulungi. Jangan kita memperlakukan mayat sewena-wena. Dilulungi apa? Kayak tope dilulungan ni. Puna tope terlalu tipis. Aja tope pembungkus ni. Puna burane talu lapis ni. Puna baine di mana lapis ni. Apa ini pembungkusannya kain sarung. Laganan juga tahu apa ini nanti kain panjang. Dibungkar supaya panjang nampak dilulungan nau. Nika puna dilulungi itu mati ya. Kebiasaan kucing ini langsung lunas lagi narupana, padahal tidak boleh. Sampai dada saja, sampai leher saja dikumpul. Supaya orang yang datang tidak mudah balas sampai nyungke. Supaya kita tahu kematian ini apa nih, tahu aja jinde. Tapi jangan kita berburuk sangka juga. Kebiasaannya pun tuh madangi pertama mati mau dan di sini gerupana sasang, agar lain terjadi dosa juga. Kita tidak boleh tuh kena juga. Siapa tahu pasal bahasa dia tokar ang nga pa nang aji mo boleh pasang bantat taray ang nga pa na mati na li jerupana apalagi di babanya porek gosi ang nga pa na porek gosi di babanya ya kering siapa naik kulen jawab ki ang nga pa na porek gosi di babanya dua bawaan kan saya kerja jadi tidak boleh ganti, tidak boleh kamanjo. Jadi boleh tomate tidak boleh kanau. Anu kagak mentuogin deh. Waktu lah salah sakamane kamane iya minna di rupana. Jangan kita berburu sangka. Nasabang apa? Setiap manusia itu pasti niat badinya, tunda kodina. Iya. Biasanya kalau pun dalam hati tahu kanya tonja baji, nah lihat apa nih tonja di sana, biasa di sana di pacirikan memang mereka renggala tumpu dan nelinoa. Angapai salah ini orang beri kubur kan? Jadi tengah tahu cilakan juga belum tentu. Niat dosa lah sikit, salah ini orang beri kubur kan? Makanya di pacirikan memang bertumpuk dan nelinoa ratulah lakat tonja mana? Iya. Bisa tahu saya, anjiano perimontat teradiai. Itu menjauh mana sulang taman lorong, apa simbol lorong. Hingga apa nama mati sekali nama itu baju tak kasar rupanya di sini. Baju senyumnya tak muri-muri, atau baju anjur. Belum tentu cilaka. Dia biasa ngapa nyusumpai? Dia tonja baju nasi gede kering. Iya punya baju nasi gede kan dipacinikan memang bertumpuk dan doang. Nanti dikubur baru di blender. Kesalahan jadi heran bari kubur kan. Makanya di pacinikan member tobok nanti lo jadi jangan kita berburu sangka. Jadi pun nama tempur di tempat ya, burak-buraknya kendalikan, bainin tari boko. Langsung ditakgal uluna di papala doang kan. Allahumma gfir. Menjaga sudah tahu Pak, Allahumma gfirli. Berarti kali dah jadi papala apa nih papala gaji itu mati ya. Caranya bagaimana? Allahumma gfir koma di situ. Li Rahmawati dan Gebo binti Sansu dan Naik. Bintinya perlu kalau wanita, laki-laki bin. Allahumma gfir li Rahmawati dan Gebo binti Sansu dan Naik almarhumah. Bisa dibaca Al-Fatihah. Istri di belakang mengaminkan. Dan jangan terlalu lama. Kebasan tu baru selalu duduk rata, jangan pula musik boleh. Jangan cari tahu. Angapa jodoh ni ladin ditumpuk nadi. Ni makanan. Adunya keren tu mati ditumpuk. Bicara pun tu mati lapar yoto, oto le pala tumpuk batan na.
Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Tazkiratul Maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita perlakukan dengan baik orang yang mati itu. Kebasan yang kucing pura batu bijana tasih kali tasih tahu, naik kiri pala tasih tahu. Langsung kita kalau sanjiran mati, anak putra kiri kanan subhanallah. Katinana gitu negasi ya kiri. Belum kita rasakan bagaimana sakitnya orang mati itu. Sebagian ulama mengatakan Farisi nantu nyawanya keren pun adalah sisa lagu batang kalian asing kamale bagi ta'atal lasa nan itu rumpak dan pintal bilangan. Sebagian ulama mengatakan asing kamale bagi ta'atal lasa nan sisili bukulena. Kemudian dicontoh di kanduan deh. Hanya kan kuah paling pantara dungki-dungki. Mingga coba saya kita bubu saya gantang. Saya kira bubu akan anak sulu. Kira-kira tak apa parsina kan ini. Nanu pantara jannah ada dungki-dungki. Apalagi ini nyawai kalau lalang kamu dari ratusan. Nah itu malaikat Israel. Begitu ganasnya malaikat Israel. Baru dikabari malaikat Israel akan datang menjemput roh kita. Seluruh tubuh kita sudah gemetar. Andai kirinya pindah si batu kali. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Tazkiratul Maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pun lihat tomatin tidak kulit tua. Bisa sedih tidak apa-apa sedih. Tidak apa-apa menangis. Kayak bahasa tidak sastra karena pas mau ngaruh begitu suruh jadi matamu. Kita aja tuh ngaruh perut suruh jadi mata ya. Yang pun tidak boleh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan terlalu berlebihan bersedihan. At-fitoto, at-firau dan lain-lain sebagainya merata. Tidak boleh kita merata. Nabi saja di saat dia menangis, di saat dia meninggal, anak-anaknya juga menangis. Keluar air matanya. Hanya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala meratap ya rega pitoto hanya punya bu aring. Itu yang dilarang oleh Allah. Nah sama ngapain? Sikali ni sa bu aring dan joto matin tadi kubur gagaring. Bisakan 70 mungkar dan nakir na turun tau matenta. Sikali diturun 75 lamus sonau. Subhanallah. Gati rampi-rampi julalan dikit saja. Iya namu tahu mafarisinya wa nari tahu matin nana kakak bajunna nana tumbu baramban nana bu lamunna salamangi tahu amuno anak di 70 nana iwa karaina. Subhanallah. Garupa tahu biasa lagi dibunuh karena luar biasa dosanya. Apalagi nana umparang ya Allah Ta'ala. Salam kita umur anak di 70 nang panaiwa karaina. Na'udzubillah. Kira-kira jangan ngapa tahu ngeruk karin. Kasih tujuan itu pun ngeruk terus mati ya. Dan tuh mati ini kerugi. Salah satu contoh. Puna nikana tu mata ni karuki, tanto puna ciri ki ambulas agak dari kana bala pasti ngaruki. Satu mata nyurati. Mi katanya tu mata ni karuki apa ya ji pasti ka biasanya. Singka mami ni kudu dengki bu erotu natalla sa. Dari runti nawa-nawa saya masih hidup, masih ingat beliau. Di bagian acara ratri bantanya sing kandrin ni. Asing kandrin yang paling cabilu. Sehingga boleh berpikir gula aja. Iya menjadi nawa to ni ganjung. Ayah saya punya punya rumah nawa-nawa. Nah biasa dia saat itu burjanya mata ya. Pasti kan biasa. Maka apa kan aja tua. Dia bukan dikasih kita bila buku ni. Ini panjang gara pun. Subhanallah. Iya mana pasti kebiasaan negara biasa tina kulit dengan lupai. Kemudian orangnya asing punya rumah nawa-nawa. Iya menjadi biasa tahu dia saat itu burjanya mata ya. Tapi alhamdulillah Purinanta sianatkan mati dalam bulan Ramadan. Ada dua waktu kematian yang dianggap bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama mati di hari Jumat. Yang kedua mati dalam bulan Ramadan. Kalau mati di hari Jumat tidak ada pemeriksaan dalam kubur. Nanti masuk hari Sabtu baru diperiksa.
Apalagi kalau mati dalam bulan Ramadan. Mati dalam bulan Ramadan 1 bulan penuh baru diperiksa. Berdasarkan hadis Rasulullah Muhammad SAW, "Idza ja'a Ramadana futihat abwabal jannati wa ghulliqat abwabun nar wa syufidat syayatin." Apabila telah datang bulan Ramadan, maka seluruh pintu surga dibuka dengan selebar-lebarnya dan pintu neraka ditutup dengan serapat-rapatnya. Setan, iblis dibelenggu atau dirantai. Muttafaqun alaih, disepakati atasnya. Dalam bulan Ramadan ini tidak ada neraka terbuka, semua dikunci. Hanya surga dibuka dengan selebar-lebarnya. Kita masuk pintu di mana saja. Nanti masuk 1 Syawal. Makanya orang mati di kubur itu setiap malam takbir, semua penghuni kubur itu menangis. Jangankan penghuni kubur, kadang kita orang hidup ini biasa lana sakit atau pernah langgar ke sana takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Semua penghuni kubur itu menangis. Kenapa dia menangis? Karena besoknya 1 Syawal mulai masuk diperiksa. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Tazkiratul Maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para untuk pikir bajan negeri angkananya situ jena tu tanjo sambaya dalam pantama ke surga. Bukan ibadah yang akan masukkan kita ke dalam surga, bukan puasa, bukan amalan haji. Tapi yang akan memasukkan kita ke dalam surga adalah rahmat Allah. Pangnya masih anak keringan Allah Ta'ala. Hanya yang jadi persyaratan untuk mendapatkan rahmat Allah, kering para letus sambayangnya. Pernah ada seorang pemuda 500 tahun beribadah kepada Allah di atas gunung. Di atas gunung itu memancar air tawar sebesar jari-jari. Tumbuh juga pohon delima, 1 pohon. Yang lucunya pohon delima itu hanya berbuah 1 biji dalam 1 hari. Ia menjadi konsumsi pemuda selama 500 tahun beribadah kepada Allah. Dan gunung itu berdiri di tengah-tengah laut. Setiap akhir sujudnya pemuda ini meminta ampun kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika sekiranya Engkau mematikan kami ya Allah, maka matikanlah kami dalam keadaan sujud agar tubuhku tidak tertelan oleh bumi. Apa yang terjadi? Genap 500 tahun usianya beribadah kepada Allah, dicabut nyawanya, dipamati Allah Ta'ala. Begitu dia meninggal, apa dengan Allah Ta'ala? Wahai malaikatku, silakan masukkan hamba-Ku ini ke dalam surga karena rahmat Allah. Apa dengan juga mudahnya? Ya Allah, ya Tuhan kami, saya tidak akan masuk surga kalau hanya dengan rahmat-Mu. Tapi saya mau masuk surga karena ibadahku. Masa saya 500 tahun beribadah kepada-Mu ya Allah, lalu saya mau dimasukkan ke dalam surga hanya karena rahmat-Mu, bukan karena ibadahku. Allah Subhanahu wa taala mengulangi firman-Nya. Wahai malaikatku, silakan masukkan hamba-Ku ini ke dalam surga karena rahmat Allah. Pemuda itu tetap menolak. Ya Allah, ya Tuhan kami, saya tidak akan masuk surga kalau hanya dengan rahmat-Mu. Tapi saya mau masuk surga karena ibadahku. Masa 500 tahun saya beribadah ya Allah, lalu saya mau dimasukkan ke dalam surga hanya karena rahmat-Mu, bukan karena ibadahku. Apa kata Allah Ta'ala? Wahai malaikatku, kalau demikian silakan timbang amalannya dengan pemberian nikmatku. Maka ditimbanglah amalannya yang 500 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Baru 1 biji matanya dikasih keluar,
lalu ditimbang dengan amalannya 500 tahun beribadah kepada Allah, ternyata lebih berat timbangannya 1 biji mata dengan 500 tahun beribadah kepada Allah. Apa kata Allah Ta'ala? Wahai malaikatku, silakan masukkan hamba ini ke dalam nerakaku. Barulah pemuda itu sujud, istighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau demikian, ya Allah, saya akan masuk surga karena rahmatmu, bukan karena ibadahku. Barulah pemuda itu dimasukkan ke dalam surga karena rahmat Allah. Hikmahnya apa, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian? Kita ini akan masuk surga nanti bukan karena ibadah, bukan karena puasa, bukan karena sedekah, infak dan lain-lain sebagainya. Tetapi anak kamu masukkan kita ke dalam surga adalah rahmat Allah. Ya regapangnya masih anak dengan Allah Ta'ala. Hanya jadi persyaratan untuk mendapatkan rahmat Allah, perlu kita ibadah sambayang paralli bajigi. Kapuna sambayang tabadi kering, insyaallah talasat pasti bajigi. Pernah ada salah satu jamaah haji dari Indonesia. Saya bahas sedikit ini. Saya kebetulan ketua Ibu Bangkala, Ikatan Persaudaraan Haji Kecamatan Bangkala. Tahun ini insyaallah calon jemaah haji Kabupaten Jeneponto akan diberangkatkan sebanyak 398 orang. Dan seluruh penumpang itu calon jemaah haji, kalau kita berangkat persyaratannya harus kita singgah dulu di Jeddah. Pulangnya tidak lagi singgah di Jeddah, langsung Madinah, Makassar. Ini ada kisah nyata. Pernah ada salah seorang jemaah haji dari Indonesia sudah ada di bandara Madinah, mau pulang ke Indonesia. Begitu masuk waktu asar, pilot menyampaikan, semua penumpang jemaah haji yang berasal dari Indonesia silakan naik pesawat. Di atas pesawat boleh kita salat asar, di atas pesawat boleh kita jamak dan qasar. Maka naiklah seluruh penumpang jemaah haji dari Indonesia. Hanya satu yang tidak mau naik. Kenapa dia tidak mau naik? Begitu naik pesawat, azan di musalla di Masjid Madinah, di musallanya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seorang jemaah haji dari Indonesia ini, dia lebih pilih sholat asar daripada ditinggalkan pesawat. Apa yang terjadi? Begitu selesai sholat asar, pesawat sudah berangkat. Apakah dia merasa takut? Tidak. Apakah dia merasa ragu-ragu? Tidak. Apa yang terjadi? Belum sampai 15 menit pesawat itu mendarat, terbang, berada di udara, mengudara. Pilot mengingat, ada barang kecil yang tersimpan di Madinah yang kita lupa, yang tidak boleh tidak ada dalam pesawat, harus berada dalam pesawat. Maka pilot itu memutarkan pesawatnya ke Madinah. Begitu mendarat di Madinah, penumpang yang tertinggal tadi langsung naik pesawat. Tapi tujuan pesawat itu kembali ke Madinah bukan untuk mengambil penumpang yang tertinggal. Hanya ada barang terpenting yang kecil yang tidak boleh tidak ada dalam pesawat. Begitu penumpang yang tertinggal itu berada di atas pesawat, apa dekana? Anda batu jimin dekana negeri Allah Ta'ala. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah fardu, wajib yang telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi bersabda, "As-salatu 'ala waqtiha." Salatlah kamu tepat di atas waktu. Gara-gara inilah saya terlambat sedikit. Karena begitu selesai saya pakai yang langsung azan di masjid. Dan masjid itu berhadapan dengan rumah saya. Terpaksa salat azan dulu baru saya berangkat ke sini. Hikmahnya apa, Bapak saudara-saudara sekalian? Karena ini anak sumpah napak jari sambayanna, sehingga sabara anak sebagai penolong baturi Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Ya ini kunjungi mai-mai yang mau teranyu pesawat ke bukan. Masa penumpang satu orang sudah disampaikan oleh
pilot, silakan naik pesawat. Tidak ada urusannya lagi dengan pesawat. Pilot, silakan tinggal saja. Tapi karena dia bersama dengan Allah, innallaha ma'as sabirin. Allah berserta dengan orang-orang yang sabar. Alhamdulillah. Pesawat kembali ke Madinah mengambil barang tersebut. Maka naiklah penumpang yang tertinggal tadi. Jadi apapun yang kita kerjakan, dimanapun kita bepergian, kalau kita utamakan sholat, kita dahulukan sholat, insya Allah bencana yang akan menimpa diri kita akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sambayan tanah kerem paralu ni bajiki, kau na baji sambayanga, insya Allah Allah sabta pasti bajiki. Bahkan ada riwayat yang mengatakan, punasin kamu mau jahina, atau sambayan Jumat, siganjena atau sambayan subuh, bencana Allah tidak akan diturunkan di muka bumi ini. Soalnya kembali, punasin kamu mau jahina atau sambayan Jumat, siganjena atau sambayan subuh, bencana Allah tidak akan diturunkan di muka bumi ini. Mingga apa kejadian? Inakin na sang kurangin ni meruno. Puno mari masigi ka biasa setengah mati ya. Ang nga kalau setengah mati ya. Inakin para sa masigi, inakin parinda lampu, inakin pakana radio, inakin ban, inakin kamaki, inakin imam, inakin tonyo puli makmu. Satu kali-kali ko di. Tapi saat itu pun yang berseri berbau apa kana? Luruskan sop dan rapatkan. Ante kamu luruskan pun kali-kali saja. Bagaimana bencana Allah tidak datang? Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Tazkiratul Maut yang sama-sama saya hormati. Mingkari kemakaman alhamdulillah yang supaya dengan saya pasti ingat. Saya lahir tahun 1963 pada saat masih 59 tahun mengurus begini. Yang supaya dengan saya pasti ingat apa kejadian di Jeneponto tahun 1972. 1 tahun hujan tidak turun. Apa di Kandre? Sisi Beralle, Bisan Taipa, Dampul Unti, Sikapa, dia temu tanuja di Sikapa. Angapa nak kejadian dan jatuh? Kurang pasambayang, kurang itu jarak di. Biasa jadi masih kisah yang di jalan. Ajuma kita nanti nak tulang macam utama mari tu cuma sampai nurul mama lagi. Kurang itu jarak di. Mingkiri kabakaman alhamdulillah. Jami tu cara ade, jami ustaz, jami pasambayang. Belam jo cipur kalau dapat turun mari Allah Taala sempuk nanti dong kali. Coba kita pikirkan yang ada di pinggir laut. Yang ada di pinggir laut itu nenek moyangnya tidak pernah bermimpi akan ada rumput laut. Iya. Sehingga masuk mereka dari kawan-kawan yang orang punya kerja pasang-pasang yang kerja orang kerja. Kemudian kita mau batara didi, nalarang kita tu apa lalu kandre nak. Sudah batara didi jangan lagu, tak boleh kandre juga batara didi ya. Ini kawan-kawan alhamdulillah batara didi lalu sang bir sama ini kan, teno tu ngeri batara kan. Yang asing juga kosan nak kerja Allah Taala kan. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Tazkiratul Maut yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sambayan tan ni paralu dibajiki, ibadat paralu dibajiki. Mana mau teh sambayan lapan tambah di surga. Tapi persyaratan untuk mendapatkan rahmat Allah harus melalui ibadah. Sambayan, puasa, tadarus. Orang lu dibajikin deh. Saya tadi malam di Bus Besar Kasih membawakan peringatan malam nuzulul Quran. Dan Al-Quran ini luar biasa nih Quran ini. Tidak ada yang bisa menyamai Al-Quran. Mujizatnya Al-Quran luar biasa. Kapalaan Al-Quran siapa sih tinggiran kapalaan nih? Nah ada anak SD mau hafal 30 juz. Coba kalau bahasa Indonesia, tipisnya hanya berapa? Tidak sampai 1 senti. Tanya guru ahli bahasa Indonesia. Tidak ada seorang guru ahli bahasa Indonesia yang bisa menghafal mulai dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Dan orangnya begitu tebalnya berapa ya? 114 surah, 30 juz, 6.666 ayat. Anak SD saja sudah banyak yang hafal. Masya Allah. Itulah mujizatnya Al-Quran. Tena kulang pasinggaman ng Quran.
Zalikal kitabu la raiba fi. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Makanya itu tua teriau yang karena pola keyakinannya biasa orang-orang kaji nasar yang kira pada jima langsung bagi sifat saya kira tidak nani. Itu tua teriau lu kan angapa ke pola keyakinannya. Anjarnya baca-baca itu tua teriau kan ngapa? Pola keyakinannya. Ikat terika makan nanti kamu keyakinan tak terlalu anu. Dia boleh sekerti. Jadi contoh kita jaga ya. Biasa tu jaga berarti lipat baju unta. Tidak begitu nyara lagi boleh. Membaca saja kalau buat kita jaga. Angapa karena kurang yakin ki. Abu terkesalian mereka suruh ibu cakap kero, dia pada bicara ambaju sih karena buat nyara lagi boleh. Kesalian tu je. Lalu baju menyesal. Kenapa? Karena kita kurang yakin. Nanti kamu lah jadi panggil ya. Aja suka tapi Allah karena orang ingatannya si Yusuf itu luar biasa. Dia punya ilmu bisa meringankan badan. Punya kata telepon dengan pupu. Pupu kan turi bakar di. Si Yusuf itu bisa melangkai rumah, bisa berjalan di atas air. Kenapa? Itu namanya memiliki ilmu meringankan badan. Luar biasa deh. Jangan kalian jadi bangkalan jerohlah di karena Tuan siapa itu? Tuan Said. Iya. Dia bisa berjalan di atas air. Banyak yang saksikan. Tapi sudah meninggal itu almarhum. Bagaimana kira-kira caranya kalian bisa berjalan di atas air? Itu namanya ilmu meringankan badan. Bahkan banyak saya ketua teriau negeri yang termasuk pendiri NU itu, termasuk Sanusi Baju LC almarhum baru-baru meninggal, Syekh Yusuf, ya Haji Mapuji, ya Haji Bakar dan Tumpu, beliau itu adalah kader ulama. Luar biasa itu ilmunya kan. Bahkan Syekh Yusuf ilmunya itu luar biasa. Mulai baca apa kita anak ibu Siti Burung, luar biasa Syekh Yusuf. Kan lupa biasa nih. Tapi kenapa ilmunya sangat meyakinkan. Makanya julalan di Quran kering. Dan tidak ngasih julalan di Quran para mufassirin bisa mengerti maknanya. Ada yang dirasakan oleh Allah. Seperti apa? Alif lam mim, alif lam ra. Cara besar. Tidak ada yang tahu artinya itu, yang tahu hanya Allah. Ini itu tuh teriolo karena pore panusuna pore nesing. Aja tuh teriolo karena patang puluhan lo lama ini nesing karena mati. Kenapa? Karena keyakinannya bagus. Tiga kawan-kawan dari suhu saya. Karena keyakinan kita tidak terlalu tinggi. Perjalanan kekurangan tak merasa Allah Taala. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi punya kiburu garing apa? Jangan selalu sakit lari ke dukun, lari ke dokter. Kalau sakit perintah itu buka Al-Quran. Kalau ada orang sakit, lalu dibacakan surah Al-Fatihah 7 kali. Ditampilkan air dalam gelas, air putih. Lalu ditiupkan Al-Fatihah 7 kali. Lalu dia minum, lalu dia sembuh. Kata Nabi bersabda, pantas dihadiahi 1 ekor kambing. Surah Al-Fatihah saja 7 kali dibaca di surah Al-Fatihah. Punam hari karindan dihadiahi 1 ekor kambing. Jadi itu ayat dalam Al-Quran yang ngasih penyakit apa obatnya kering. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmah. Yang jelalan di Quran ada syifa, obat. Apalagi perintah Allah. Allah merintahkan kepada kita agar kita tidak bisa dikena oleh sihir. Silakan baca Qul huwallah 3 kali. Qul al-falaq 3 kali. Qul subrabil falaq. Qul subrabil nas 3 kali. Dibaca pagi dan menjelang malam. Insya Allah sihir tidak akan menembus ke rumah kita. Apalagi kalau kita bacakan surah
apa Al-Baqarah, ayat terakhir dari Al-Baqarah. Man akhiru kalamihi surah Al-Baqarah. Ini kita membaca akhir surah Al-Baqarah. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbil alamin. Lalu dibaca di tengah-tengah tiang rumah. Insya Allah setan akan lari. Sihir tidak akan bisa menembus masuk dalam rumah. Kemudian dibaca Amanar Rasul. Maka setan itu lari terbahak-bahak. Dan punya setan itu lari 2 persembunyiannya. Biasanya setan itu bersembunyi di tengah laut. Yang kedua bersembunyi di kamar mandi. Makanya kalau masuk di kamar mandi jangan terlalu lama dalam kamar mandi. Iya. Nabi kalau masuk di kamar mandi dia tutup kepalanya. Kalau dia pakai cincin yang pakai gambar Allah, dia buka cincinnya baru masuk di kamar mandi. Sebentar keluar, insya Allah cincinnya tetap ada. Tapi kalau kita di Indonesia masuk di kamar mandi, simpan cincin di luar, insya Allah sebentar kita keluar ludes, habis. Makanya Nabi menganjurkan kalau masuk di kamar mandi jangan terlama-lama di kamar mandi. Makanya orang yang pernah jatuh di kamar mandi, jarang orang yang jatuh di kamar mandi lalu umurnya panjang-panjang. Iya. Biasa hilang yang kini tak tunggu di kamar mandi, biasa langsung mati. Dia ganggu dia. Tahun berapa itu saya kunjung kita bersama-sama beliau, sesuatu di Ngawi. Talonganlah batu buat Jogja, saya dengar meninggal istrinya. Saya bilang, kenapa Sas? Penyakit apa ya? Di kamar mandi di sos. Hati ku lang ay tidak betul. Hati ku jatuh dan bukan wanginya. Hati ku juga silanan. Jarang orang jatuh di kamar mandi lalu umurnya panjang-panjang. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Tazkiratul Maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir saya di mana-mana menyampaikan tausiah. Biasanya di penghujung tausiah saya selalu mengingatkan untuk kita semua untuk amparit kesini kalian sama Allah taala karim parandu nerangi jadi kanaya mati. Lasabaan jutaan lasakan, anu si pinawang memang mati ya. Kiman jutaan lasakan pasti menawang turun jadi kananya mati. Nemi jebawang kering. Seandainya dipilih yang ki Allah Taala, papalakana nyawan na jutau mati ya. Unala na bukuang balakna, apakah mula lani pir, ye negara rupaan na tau mati ya. Dan isusuro, pagi na lani palete mangir panrukuna. Dan lebih sedih lagi penedera modal ributaya nani panai mau ribule kagang kasondenya di pilangerian ki Allah Taala kurasa tina mantodun niat rupa tahu beni burakne talalan na sato di pangarukan annawanamai papalakana nanyawana jutau matia punnalana bubui mewalana jasa rampe-rampe jalalan kita nih makbarul akhirah. Unnalani tiri mojene kari rupana tau mate amat kunrare minyawana masarro dudu jene dingin lalu tiri kianga wabamban dudu iku sarim batan nakalengku dan rimas suluk nanyawaku na alle malakal mauti na punnalani susuruh motau matean makun raringi pole nyawana masarro dudu angkana hari-hari Allah doi batenu an susuruka maparisin dudu ibu kuleng kulan rimas suluk nanyawaku na alle malakal mauti na punnalani palette motau mate amangeri panrukuna aki angki pole nyawana masarro dudu angkana. Ya Allah lokotongko kirupang kulibaliban Eroka anjini kiburanengku anakku mintungku cucungku
Iya mami ane allo aku kali bahkan si cini angin nama ngeri allo kiamakan napun irate mori bule kang atau matea maki ki pole nyawa nama sarrodu angkala ya Allah lo erangnya libaliba ero kanci niki bole na ballaku ero kampilang eri saran nabi japam manakanku oh anak anne allo aniya amaku antumakukan ya Allah lo ero kinapa kabelin-belin inakkemu anne alle cini inakkemu anne alle rapang ni irang maalam panipinawang natani irang nganga dosa kuman nasereng. Bapak Ibu yang saya hormati, kami mensumpah kirim papalakana na nyawa na nyutaw matia unala na buku ibabalak na kasundenya bilang riang di Allah Ta'ala kurasa tinaman tudun niya rupa tao bayi ni burani talalan masatori pangaruga annawanaway papalakana na nyawa na nyutaw matia unala na buku ibabalak na. Kemudian terakhir saya mengajak hadirin terutama anak kandungnya, mari kita bersama-sama mendoakan dengan membacakan umul kitab atau suratul Fatihah, lalu kita kirimkan kepada Rahmawati dan Kebu binti Samsudainai almarhumah. Mudah-mudahan karena Allah Subhanahu wa taala dan ia dipakasalama di lampana di singarian kuburuna di pacirikiang taman-taman batu di surga dan dipakadila batu di titik neraka. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruhiyah Rahmawati dan Kebu binti Samsudainai almarhumah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirnya kepada Allah saya beristighfar, kepada Bapak Ibu saya mohon maaf. Segala yang benar itu datangnya dari Allah, dan segala kekurangan serta kesalahan itu datangnya dari dalam diri saya sendiri sebagai manusia biasa yang tidak luput daripada kesilapan dan kesalahan. Akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.